Jadi kan yang kita inginkan kan Mas Anies jadi presiden. Jadi kita harus menurunkan ego kita. Nah, yang kita lihat sangat sangat elegan dan dewasa ya para pendukung Anies ini, nampak kok tidak terlalu menghiraukan isu-isu yang berkembang bahwa seolah-olah Anies nanti akan dijegal, dia tidak akan ikut. Dan alhamdulillah para pengusung ini saya lihat tidak terpancing banyak tentang itu. Dia tetap bekerja seperti itu ya. Iya, di Lingkup Relawan memang kita memang juga mendorong agar diabaikanlah isu itu gitu ya, termasuk soal wacana cawapres kita jangan ikut-ikutan gitu ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Lauri Basir itu bagus. Jadi apapun makannya, minumnya teh manis ya gitu. Siapapun wakil presidennya Mas Anies kan begitu. Jadi artinya betul-betul ke arah persatuan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berhasil menemui Bapak Dr. Sutrisno Muslimin. Tentu kita ingin dapat satu hal-hal yang baru atau katakanlah akselerasi apa yang mestinya dilakukan oleh para pengusung dan pendukung Anies Rashid Baswedan. Kita tahu bahwa kita bersyukur sekali para senior-senior ini sudah menancapkan yang belum berpikir bahwa kalau orang yang memilih Anies Rashid Baswedan ini adalah orang-orang yang merupakan pemahaman kemapanan ke depannya, tingkatan pendidikan dan bahkan seperti itu. Tentu kita tidak boleh banggaria, tetapi saya lihat memang ada unsur seperti itu. Nah, itu sudah tercapai, tetapi yang terpenting sekarang makin mendekati. Kita sangat penting sekali mendengar tentunya masukan dari Bapak Dr. Sutrisno Muslimin ini tentang akselerasi untuk para pendukung itu supaya tidak bertabrakan dalam kegiatan di lapangan, pembagian tugasnya rapi, apa dengan dikerjakan siapa, jangan sampai ada yang tidak terpegang dan lain sebagainya. Mungkin itu dulu Pak Sutrisno. Ya, jadi begini, bahwa gerakan relawan kita ini kan yang sudah berjalan sejak tahun 2021 ya. Dan itu kan terus bergulir, terus membesar, dan kemudian punya efek di mana Mas Anies dilirik oleh partai-partai politik. Dan terbukti kemudian Mas Anies kemudian dicalonkan oleh 3 partai politik gitu ya. Dan itu sangat menggembirakan dan membahagiakan untuk para pejuang, untuk para relawan yang memang bekerja tanpa tanpa punya harapan yang lain kecuali bagaimana supaya Mas Anies bisa jadi presiden dan Indonesia akan lebih baik. Nah, sekarang kan sudah masuk pada tahapan sangat kritis ya, karena sekarang ini kita sudah memasuki bulan-bulan mendekati pemilihan presiden. Kita tahu Februari 2024 akan sudah dilaksanakan pencoblosan. Nah, gerakan relawan sekarang ini seperti halnya kemarin saya juga turun di Bekasi gitu ya. Itu kan saya memang mendorong agar mereka lebih aktif itu dalam arti harus lebih terlihat, harus lebih, bahasa saya itu harus lebih berisik, harus lebih rame gitu ya, karena dengan rame itu maka kemudian kelihatan bahwa kita itu ada di mana-mana dan kita besar di mana-mana gitu. Saya mengapresiasi kemarin ada gerakan relawan di Cilengsi misalnya ya, yang mendeklarasi Kampung Anies gitu. Jadi dari rumah kemudian kita kuasai beberapa rumah itu kemudian kita deklarasi menjadi Kampung Mas Anies kan gitu ya. Dan itu kan gerakan-gerakan yang sangat baik dan sangat terukur gitu. Karena sekarang ini kita memang harus turun ke bawah. Makanya memang
para senior, para tokoh-tokoh relawan ini hampir semuanya sekarang turun menyampaikan ke masyarakat tentang Anies Rashid Baswedan. Apa yang disampaikan Pak Mursalim tadi itu memang benar, bahwa Mas Anies itu memang sekarang ini kan kebanyakan didukung oleh kelompok menengah, baik dari sisi pendidikan maupun dari sisi ekonomi kan gitu ya. Dan kita memang masih agak lemah di bawah kan gitu. Dan disitulah memang PR kita. Kita harus lebih giat untuk turun ke bawah, untuk menyampaikan ke masyarakat, untuk bersosialisasi kepada masyarakat bahwa Mas Anies itu, kalau yang saya sampaikan kemarin di Bekasi, kira-kira sederhananya ya akan Indonesia itu akan seperti Jakarta, lebih damai, ada kohesivitas sosial, nggak ada friksi kayak gitu ya. Tapi masyarakatnya secara ekonomi lebih sejahtera, yang tidak mampu dibantu gitu loh. Nah, dalam rangka itu Mas, tadi yang saya sampaikan, saya melihat di beberapa daerah yang antar warganya akrab lah ya, tetapi sudah proses pada masa pemilihan ini, mereka tuh mengejek walaupun tidak terjadi apa-apa, bercanda. Kamu kan masnya nasi bungkusan kaos, kalau kita kan nggak kira gitu. Nah, saya kira tentu kalau diteruskan menjadi tidak baik kalau keluar. Bagaimana masukan Pak Sutrisno untuk supaya tidak terjadi itu? Apa kewajibannya? Iya. Dan bagi pemilih Mas Anies itu nggak pernah terjadi, gitu ya. Karena Mas Anies kan justru mendorong bagaimana oleh bawah itu bisa ke tengah, bisa ke atas, gitu ya. Harus ada mobilitas vertikal, gitu ya. Jadi bukan malah kemudian kita saling mengejek, gitu ya. Karena kan itu konstituen kita. Orang itu kan nggak ditentukan, kita ini kan one man one vote. Mau dia profesor, mau dia tukang beca, sama suaranya, gitu ya. Mau dia pengusaha atau dia pembantu rumah tangga, sama suaranya. Oleh sebab itu maka para pendukung Mas Anies itu harus memunculkan karakter yang lebih bersahabat, karakter yang lebih bersahaja, gitu ya, karakter yang lebih membangun persaudaraan. Jadi jangan malah cenderung elitis, gitu ya. Jadi memang sekarang ini kan ada perintah dari kita bahwa kita harus turunkan semua baju-baju yang bisa membuat ego, gitu ya. Jadi semuanya itu bajunya ya baju Anies Rashid Baswedan. Jadi jangan sampai simpul-simpul relawan itu menjadi lebih besar dari Anies Rashid Baswedan. Gambar simpulnya lebih besar dari gambar Anies Rashid Baswedan. Dan itu yang kita minta untuk diturunkan. Gitu, termasuk gambar partai itu, Mas. Iya. Jadi kan yang kita inginkan kan Mas Anies jadi presiden. Jadi kita harus menurunkan ego kita. Nah, yang kita lihat sangat elegan dan dewasa ya para pendukung Anies ini, nampak tidak terlalu menghiraukan isu-isu yang berkembang bahwa seolah-olah Anies nanti akan dijegal, dia tidak akan ikut. Dan alhamdulillah para pengusung ini saya lihat tidak terpancing banyak tentang itu. Dia tetap bekerja seperti itu ya. Iya, di lingkup relawan memang kita memang juga mendorong agar diabaikanlah isu-isu itu, gitu ya, termasuk soal wacana cawapres, kita jangan ikut-ikutan, gitu ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Laure Basir itu bagus. Jadi apapun makannya, minumnya teh manis kan, gitu ya. Siapapun wakil presidennya Mas Anies kan begitu. Jadi artinya betul-betul ke arah persatuan, gitu ya. Jargon perubahan yang diangkat itu kan dalam konteks untuk perbaikan bangsa, gitu ya. Jadi bukan untuk betul-betul mengganti, merubah dan lain-lain, gitu ya. Tapi murni untuk memperbaiki kondisi bangsa agar lebih baik dari hari ini. Kan kita kan sebagai Muslim misalnya hari ini kan lebih baik dari kemarin, kan gitu ya. Kan harus selalu progres, kan gitu. Jadi bukan kemudian membabi buta, menyalahkan semuanya, kan gitu ya. Ada sisi-sisi yang bagus ya kita lanjutkan. Makanya kan kita perbaiki. Seperti itu. Jadi
kalau kembali kepada cawapres tadi, itu yang sangat peduli itu namanya memang sekarang ini kita lihat lah, internal juga pengen tahu lah. Tetapi sekarang ada di pihak luar namanya sama peduli terhadap itu, selalu mendesak-desak, dan beberapa tokoh di wawancarai dan mengatakan sangat akan makin lebih menguat kalau Bapak Anies Rashid Baswedan menyebutkan cawapres itu. Nah, menurut Pak Tristan yang kata ada, apa kepentingan pihak di luar itu untuk pengen tahu cawapres di Anies Rashid Baswedan? Ya kita sih boleh suzon ya. Kalau seandainya wakilnya sudah disebutkan plus minus ya. Plusnya itu kan lebih punya banyak waktu untuk menyiapkan gitu ya, untuk membangun strategi gitu ya. Tapi kan minusnya juga ada, lebih gampang dibaca gitu, dan lebih gampang dimatikan kan gitu ya. Makanya kan kenapa sih hampir di Indonesia, mungkin ini ada tradisi di Indonesia ya, kan selalu di injury time gitu ya. Kenapa demikian? Karena kita ingin masih ada cadangan gitu. Kalau ada kekurangan tuh sudah nggak ada waktu lagi untuk menghajarnya kan gitu. Tetapi kalau sekarang diumumkan, boleh jadi borok-boroknya itu kelihatan, langsung dihajar. Dicari-cari terus. Dicari-cari itu. Makan itu ya. Iya, makanya kita relawan kan bukan nggak peduli ya, artinya nantilah gitu ya. Kenapa demikian? Karena kita tahu kan ini dalam rangka berijtihad gitu ya. Bagaimana yang mendampingi Mas Anies itu betul-betul komplementatif gitu ya, betul-betul kemudian punya peran dalam memenangkan Mas Anies menjadi presiden gitu ya. Jadi jangan sampai jadi liability gitu ya. Jadi misalnya dia ada boros, ada kekurangan, itu kan jadi beban gitu ya. Dan ini yang kita berharap agar wakil presiden Mas Anies betul-betul ikut mendongkrak gitu. Tapi saya punya keyakinan bahwa siapapun yang nanti akan jadi wakil Mas Anies, apakah Pak Ahaye, apakah Bu Khofifah atau Bu Yeni Wahid gitu ya, kita relawan nggak ikutan. Dan itu kan memang Mas Anies dan partai-partai politik. Jadi kalau dulu diumumkan seolah nanti sebelum berangkat haji akan menyebutkan atau nggak jadi, kemudian setelah pulang haji terus ada yang menyebutkan nanti pas tanggal 17, itu bukan sesuatu keraguan atau belum ada kesiapan sebenarnya. Melihat dari bagusnya di Eurocamp tadi ya, itu lebih bagus begitu menurut saya. Iya, saya melihatnya bagus di akhir gitu ya. Kenapa demikian? Karena kemudian peluang untuk untuk diserang, untuk di downgrade itu sudah tidak ada waktu lagi, gitu ya. Sehingga kemudian pendaftaran dan itu langsung kampanye, gitu. Walaupun memang saya secara pribadi ya punya pemikiran ya harus diambil orang yang memang dari awal sudah ada melakukan kerjasama, sudah berjuang sama, jihad bersama, gitu, supaya dapat berkah. Karena kita khawatir beberapa orang yang berkeinginan entah perorangan, entah partai, entah kelompok-kelompok tertentu, dia berharap kalau memang tidak ada harapan di tempat Anies Cawapres, saya akan bisa ke tempat yang lain soalnya seperti itu. Itu apa tanggapan? Ya, kalau saya perlu juga bagi partai yang ingin menentukan perjalanan partainya gitu ya. Saya sih bersyukur ya 2 minggu terakhir ini tuh cuaca agak bagus gitu. Saya lihat misalnya muncul tiba-tiba Susi Pujiastuti. Oh iya, mantap ya. Muncul Yeni Wahid. Iya. Dan Bu Khofifah juga sudah mulai bicara gitu ya. Yang sebelum-sebelumnya kan mereka ya bukan apa-apa. Waktu itu kan kita bahas bahwa ya menjadi wakil presiden Mas Anies itu bukan hanya faktor elektabilitas gitu ya, bukan karena faktor kapasitas gitu, tapi juga harus ada adrenalin kan gitu waktu itu ya. Kita bicara. Tapi sekarang ini nampaknya banyak orang yang mulai dalam tanda kutip mulai berani gitu ya untuk menjadi wakilnya Mas Anies kan gitu. Jadi menurut saya itu menjadi sangat positif gitu ya, walaupun memang
ya semuanya itu akan kembali ke Mas Anies. Sudah barang tentu dengan banyaknya Mas Anies ketemu dengan berbagai macam tokoh di Jawa Timur, di Jawa Tengah gitu ya, di Jawa Barat, itu kan dalam rangka untuk apa namanya mendapatkan petunjuk lah ya, bahwa siapa sebetulnya akan mendampingi Mas Anies, yang tepat mendampingi Mas Anies gitu ya. Ini mah bukan persoalan gampang, ini kan ijtihad besar gitu ya, karena kalau salah ya efeknya juga besar gitu ya, gitu. Apa kaitan atau efeknya? Tahu-tahu keputusan Mahkamah Agung memutuskan membatalkan atau tidak menyetujui permintaan Muldoko untuk menjegal Partai Demokrat gitu ya. Ini apa dampak terhadap Mas Anies atau salah pengertian kita terhadap Muldoko bahwa di backup oleh istana misalnya? Sejak awal kan saya adalah orang yang nggak percaya itu. Saya adalah orang yang nggak percaya teori konspirasi itu. Karena bagi saya ya Pak Jokowi, Pak Mahfud MD yang sekarang memerintah itu nggak bakal melakukan langkah-langkah konyol gitu ya. Dia nggak akan apa namanya melakukan tindakan yang menyebabkan namanya itu jelek gitu ya. Itu artinya itu memang nampak konyol gitu ya, tetapi secara hukum boleh saja. Secara hukum dia menghormati juga ya. Iya, gitu ya. Itu kan istiadatnya Muldoko gitu ya. Jadi jangan sampai kita terlalu apa namanya terbawa dengan pola pikir itu. Yang pasti ketika kemudian Pak Muldoko ditolak gitu ya, Demokrat pimpinan Mas AHY yang menang gitu. Dan itu kan menggembirakan buat kita, buat pendukung Mas Anies, bahwa tadinya kan ada konspirasi begitu, ada teori konspirasi begitu, nanti Demokrat diculik gitu ya. Makanya kemudian AHY agak miring gitu ya, kan begitu tuh cara berpikirnya. Tapi saya memang sejak dulu yakin bahwa nggak mungkin lah itu, gitu ya. Makanya sekarang kan tinggal konsistensi Demokrat saja. Apakah Demokrat itu akan tetap berada pada barisan perubahan seandainya Mas AHY tidak jadi wakil presiden, kan gitu ya, calon wakil presiden kan itu yang jadi apa namanya diskusi kita kan gitu ya. Karena ketika Mas AHY apa namanya cabut gitu, selesai juga kita. Apalagi dengan kemarin PAN dan Golkar sudah di Pak Prabowo, artinya sudah tidak ada harapan lagi. Tapi secara pribadi Pak Sutrisno tentang AHY lah ini daripada masa depan cukup harmonis dan berkesinambungan dan meyakinkan menurut Pak? Saya kalau pandangan pribadi saya, Anies AHY bagus ya, bagus gitu ya. Dan kelihatan penyesuaian dari AHY juga cukup bagus kan? Cukup bagus. Dan sejak awal kan Demokrat itu konsisten dengan perubahan, dan Demokrat itu berada di apa namanya di oposisi gitu. Jadi sudah barang tentu kalau kita bicara soal apa namanya soal perubahan, maka memang cukup merepresentasi gitu. Gitu. Terutama anak milenial ya. Terutama anak milenial. Yang kedua juga kalau kita bicara statement-statementnya AHY itu kan sangat pro perubahan. Misalnya dia kritik soal pembangunan IKN ya yang nggak tepat, itu pembangunan infrastruktur yang ugal-ugalan gitu loh. Jadi kan itu jadi kalau kita bicara soal koalisi perubahan ya memang AHY kan gitu ya, gitu. Tapi ya lagi-lagi apa namanya menentukan cawapres itu nggak gampang, gitu ya. Dan itu memang butuh waktu, butuh pemikiran yang jernih, gitu ya. Bukan lagi pemikiran, bukan lagi insting, tapi intuisi gitu. Dan jangan salah, intuisi itu kan muncul ketika pemikiran logis tidak aktif kan gitu ya. Jadi untuk menentukan cawapres itu pakai intuisi kalau saya. Jadi sudah pada level yang dalam gitu ya. Nah kalau mengenai 3 partai yang menjadi modal utama kalau kita mengikuti presidensial threshold gitu ya,
insya Allah kokoh, nggak ada masalah ya. Harusnya sudah selesai itu. Iya, harusnya sudah selesai. Bahwa ujian masing-masing partai belum selesai itu urusan lain. Iya, tapi yang penting ini internal selesai. Iya. Itu yang sebenarnya menggembirakan, iya. sekaligus mengkhawatirkan. Kalau kita lihat diskusi di Kompas TV kemarin, kalau saya lihat sih harusnya sudah tidak ada masalah. Jadi pada level relawan, pada level 3 partai, itu sudah sangat legowo apapun yang akan nanti diputuskan gitu ya. Karena apa? Karena ini kan perjuangan. Gitu. Jadi bukan persoalan Mas Ahy jadi cawapres atau tidak jadi cawapres. Atau dari PKS Ahmad Heriawan jadi cawapres atau tidak cawapres, kan bukan itu. Substansinya adalah bagaimana kita ingin melakukan perubahan yang lebih baik buat Indonesia. Dan Anies Baswedan kan ini orang yang ditawarkan sebagai antitesa dari pemerintahan sekarang kan gitu. Jadi menurut saya sebetulnya walaupun Pak Anies dengan datar sekali tidak pernah mau mengatakan antitesa gitu. Dan itu nggak perlu dikatakan. Jadi Anies Rashid Baswedan itu memang lahir sebagai antitesa Jokowi. Gitu. Jadi nggak perlu Mas Anies deklarasi soal bahwa dia antitesa dari Jokowi. Rejim yang tidak menginginkan Mas Anies, itulah bahwa menandakan bahwa Anies itu antitesa. Mungkin bisa cerita sedikit tentang perubahan dari awal teks line satu adalah continuous change, sekarang ini dari perubahan dan untuk persatuan itu mungkin ada proses apa terjadi? Ya, misal saya melihatnya begini, bahwa pilihan yang tepat memang perubahan untuk perbaikan. Kenapa demikian? Karena kita menyadari betul bahwa setiap zaman, setiap kepemimpinan itu pasti ada bagus. Iya. Gitu. Jadi Bung Karno gitu ya, banyak bagus ya, tapi ada kelemahan. Pak Harto kan gitu ya. Dan itulah yang disadari. Jadi kita nggak boleh kemudian mengignore itu. Ya, setiap zaman itu memang harus melanjutkan dan harus memperbaiki, gitu ya. Karena apa? Karena setiap zaman kan beda tantangannya. Tapi kalau ada kelompok orang yang kemudian menolak perubahan, itu menurut saya tidak nampak bumi dia. Apalagi zaman sekarang. Jangankan setahun, jangankan 5 tahun, ya dalam waktu 2 bulan aja berubah. Berubah strategi, berubah cara, ya, berubah respon, kan gitu ya. Jadi itu menurut saya perubahan itu sunatullah, dan memang harus dilakukan, gitu ya. Kenapa demikian? Ya kan kita lihat, misalnya dalam konteks pendidikan, saya ini orang pendidikan, Mas Nadiem kan kemudian mengubah cara, gitu ya. Wah, sekarang ini orang-orang Indonesia ini sangat nggak independen nih, sangat nggak merdeka. Ini paham deh, banyak orang marah terhadap kebijakan-kebijakan. Iya, gitu. Jadi dia rubah caranya. Maka dibuatlah kampus merdeka, gitu ya. Dibuatlah Merdeka Belajar. Itu kan perubahan. Nanti zaman Mas Anies, misalnya, kalau itu masih relevan, lanjutkan, kan gitu. Tapi kemudian kalau caranya sudah nggak bagus, ya dirubah lagi. Sekarang kurikulum aja dirubah-rubah terus kan. Gitu. Masa kemudian kita menolak perubahan? Dan itulah yang ditawarkan oleh Mas Anies ini, perubahan untuk perbaikan. Makanya kalau saya punya keyakinan, kalau orang yang mempertahankan apa yang ada sekarang, menurut saya kalau belajar dari Amerika itu hampir jarang lah ya. Setelah 10 tahun itu kemudian dia bertahan untuk, bukan hanya orangnya menurut saya ya. Misalnya pelajarilah demokrasi di Amerika, gitu ya. Setiap 10 tahun pasti berganti. Republik nanti ganti Demokrat. Tapi ada yang 5 tahun juga diganti. Kemarin kan Donald Trump 5 tahun karena fatal kalah, kan gitu. Gitu. Masuklah Joe Biden. Nah, Indonesia menurut saya sebetulnya ini kan cuma kalah media saja. Sebetulnya orang yang ingin terjadi perubahan itu lebih besar. Saya juga melihat bahwa setelah berubah kemudian menjadi perubahan dan perbaikan. Memang kelas-kelas tertentu ya, kelas-kelas
dalam masyarakat ini yang menengah ke atas itu nampak ada kegembiraan Pak saya. Nah, maka apa yang harus dilakukan oleh pendukung-pendukung ini terhadap kelas tertentu yang belum pernah menyatakan bahwa ada dukungan pada Anies, tapi sebenarnya ini adalah diam-diam dia sudah bisa menentukan dari pilihan ini. Apa yang harus dilakukan relawan ini terhadap kelas-kelas ini? Misalnya begini, ada diam-diam orang-orang ahli IT itu, dia tidak mengatakan bahwa dia mendukung Anies, belum tersentuh. Tetapi mereka karena ahli IT itu dia membuat apa itu semacam relawan mengcounter terhadap berita-berita bohong, mereka marah. Nah, ini kan saya lihat ada ketertarikan itu. Yang kedua, ada kelompok-kelompok oposisi yang belum sempat melihat calon atau tidak sempat melirik, tetapi kemarahan terhadap rezim yang ada sekarang ini, mereka ingin nampaknya berbeda dan ingin melakukan sesuatu penghentian lah katakanlah kekuasaan ini. Nah, dua-duanya ini menurut saya ada kesamaan yang terjadi perubahan kan. Nah, apa sikap Anies yang melakukan perubahan ini untuk bisa merangkul mereka untuk bisa bergerak bersama supaya terjadi satu kemenangan yang sudah tampak di awal. Jadi itu begini, jadi kalau saya lihat itu sebetulnya sudah banyak sekali kelompok-kelompok itu yang merapat, gitu ya. Ya kelompok akademisi gitu ya, para praktisi itu banyak yang merapat, tapi memang mereka silent, gitu. Mereka nggak mau menunjukkan diri, gitu ya. Karena kita tahu bahwa sekarang ini saya nggak menyebut rejim, gitu ya. Saya melihat sekarang ini pemerintah yang berkuasa sekarang ini agak sedikit agak sedikit mengganggu gitu. Kalau ada kelompok tertentu sekarang mendukung kita gitu ya. Nah, karena itulah maka mereka silent. Ya contoh lah beberapa dosen di UI misalnya ketemu saya gitu ya. Tetapi kan dia nggak berani declare gitu. Padahal kan Ade Armando juga dosen UI itu ya, dosen komunikasi gitu. Tapi dia declare gitu. Nah, untuk pendukung kita itu rata-rata tidak berani untuk muncul gitu ya. Nah, kita para relawan itu kemudian menjaga itu, irama itu kita jaga. Jadi mereka itu kita kanalisasi. Gitu ya. Sesuatu yang tidak ada secara diam gitu ya, bukan besar gitu ya. Kita ketemu gitu ya. Dan menurut saya di kelompok kelompok middle up ini baik secara intelektual atau ekonomi memang lebih gampang untuk masuk. Mereka kan sangat rasional. Mereka melihat bahwa mereka bangga loh kalau punya presiden yang besar, itu pintar gitu ya, berwawasan gitu ya. Kan begitu sebetulnya. Semua orang kan gini loh ya. Pak Jokowi bagus gitu ya. Pak Jokowi itu bagus. Tapi sudah ada masanya itu 10 tahun. Setelah itu orang tuh merindukan. Sama dengan gitu ya. Pak Musa kan kurang cocok kalau saya bilang Pak Jokowi bagus. Pak SBY itu saya bilang. Pak SBY itu kurang bagus apa gitu ya. Gitu ya. Tapi kan orang jenuh gitu dengan formal, dengan itu gitu loh. Itu gagal formal tuh orang itu juga. Orang tuh ingin antitesanya gitu. Orang ingin kemudian ada sosok yang berbeda. Nah, Mas Anies itu menurut saya adalah sosok yang berbeda betul dengan pemerintahan sekarang kan gitu. Baik, ini sekarang terpaksa saya tertarik untuk menunjuk soal yang terakhir ini. Yaitu tadi menyebutkan bahwa kelas dosen termasuk Rocky Gerung yang merupakan kebanggaan anak muda bisa melakukan suatu inovasi berpikir itu. Nampaknya saya lihat dia juga termasuk orang yang berbahagia ada calon yang dianggap bisa berpikir rasional ya, yaitu Mas Anies gitu. Dan cuma yang terakhir kan dia namanya entah tersandung atau saking semangatnya mengatakan dengan perkataan yang banyak orang mengatakan kurang pas itu ya. Kurang sabar, tapi dulu kurang sabar. Saya pengen pikir. Jadi otaknya itu terlalu cepat dinaikkan. Jadi saya melihatnya itu. Jadi sebetulnya
terminologi dungu itu sudah pada level yang tinggi sebetulnya untuk masyarakat Indonesia. Ketika dinaikkan ke level yang lebih tinggi kan ada resistensi. Selama ini kan resistensi itu hanya dari kelompok-kelompok intelektual gitu ya. Nah, ketika dia naikkan ke oktavnya naik ke terminologi yang agak keras gitu ya, yang agak sedikit kasar, itu kemudian ada resistensi dari masyarakat bawah. Tapi khusus saya melihatnya adalah memang di Indonesia itu perlu orang kayak Rocky Gerung yang mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah gitu ya. Kan nggak ada salahnya dia mengkritik IKN, mengkritik pembangunan infrastruktur yang lain gitu ya. Gitu. Itu nggak ada masalah sebetulnya. Sebagai warga negara yang merasa punya sense of belonging terhadap negara ini nggak salah ya. Nggak salah gitu. Nah, salahnya kan begini, kita memang juga perlu paham bahwa masyarakat Indonesia itu tidak semuanya pro terhadap demokrasi liberal yang kita jalankan, gitu. Jadi bahwa demokrasi kita kan demokrasi Pancasila, gitu. Demokrasi Pancasila itu kalau saya nih demokrasi yang harus ada wisdom, gitu, gitu ya. Jadi misalnya apapun posisi Pak Jokowi itu adalah presiden Indonesia, gitu. Jadi mengkritiknya berhenti pada level dulu saja, jangan dinaikkan ke level yang ada di atas. Menemukan wisdom di sini repot ya. Kenapa? Lagi-lagi saya bilang bahwa Indonesia ini memang khas. Demokrasinya itu tidak seperti demokrasi di Amerika. Mana ada demokrasi di Amerika tesa dan antitesa bisa bergabung gitu, seperti Prabowo dan Jokowi kan gitu. Nggak bakal terjadi di mana-mana. Itu hanya ada di Indonesia. Gitu. Yang lain nggak bakal terjadi. Gitu. Oleh sebab itu disitulah kita harus paham betul. Mas Anies itu pada satu sisi dia adalah merupakan antitesa, gitu ya. Tapi pada sisi yang lain, dia harus betul-betul berada pada posisi di mana tidak terlalu memusuhi pemerintah. Kenapa demikian? Karena kita masih berharap, gitu ya, suara dari para pendukung pemerintahan saat ini. Karena apa? Kita nggak cukup, gitu ya. Misal kalau kita mau kalkulasi, Mas Anies kalau mau menang, nggak bisa hanya pakai pendukung kita hari ini. Gitu. Kenapa demikian? Karena kalau pakai survei kan masih sama-sama semua lah sekarang. Kan gitu. Masih 30% lah ya. Kalau kita pakai surveinya Australia lah, bukan survei Indonesia. Survei Indonesia kan kita berjarak lah ya. Gitu. Tapi kalau pakai survei luar, ya kita 27%, Prabowo 30%. Artinya apa? Masih di interval margin of error. Gitu. Mau nggak mau harus ada kompromi, iya. Mau tidak mau kita harus kemudian bagaimana menarik pendukungnya Pak Jokowi. Itulah yang sekarang mati-matian dilakukan oleh Pak Prabowo. Repot kalau dibikin ini menang, kemudian pendukung ini seolah tidak mendukung ini. Wah, nggak menguntungkan juga Indonesia. Tahu dia warga negara yang tetap harus berada dalam level kebahagiaan siapa menjadi presiden. Salah satu alasan kenapa saya dukung Mas Anies, saya melihat Mas Anies itu solusi untuk mengatasi friksi di masyarakat kita. Gimana sih Pak? Saya kebayang sebenarnya. Apa yang ingin kita ingin masalah presiden begini sampai kepada pemilih mereka. 10 tahun itu menurut saya ada hal yang nggak bagus, ya, di mana kemudian terjadi konflik horizontal. Ada kelompok-kelompok yang sampai saat ini sangat membenci pemerintah, sangat membenci rejim, gitu ya. Gitu. Dan itu menurut saya yang nggak boleh terjadi nanti pasca 2024. Dan itu kan sudah dicontohkan Mas Anies. Mas Anies itu ketika dia jadi gubernur, dia kan hanya 57% yang mendukung Mas Anies. 57% yang mendukung Mas Anies, kan gitu. Mas Anies itu begitu dimusuhi oleh kelompok-kelompok yang menurut mereka bahwa Mas Anies inilah bapak politik identitas, kan gitu ya. Itu yang terjadi pada Pilkada 2017. Tapi apa yang terjadi setelah Mas Anies pimpin Jakarta? Jakarta damai, Jakarta tentram, Jakarta sejuk, ya. Dan itulah yang menjadi dasar utama saya, ya, bahwa wah, ini yang akan bisa mengatasi ini adalah Mas Anies.
gitu. Jadi Indonesia akan seperti Jakarta, nggak ada lagi orang bilang kadrun, kampret, segala macam. Teknologi itu harus hilang. Kita sebagai bangsa harus belajar bahwa setelah pesta demokrasi selesai semua, kita akan bersama-sama, gitu. Nah, Mas Anies tahu persis itu, gitu. Dan problem kita itu. Insya Allah ya, jadi solusi benar ya. Insya Allah itu akan jadi solusi. Iya, jujur lah gitu ya. Ini saya mau ngomong gini, 2014, kenapa saya tunggu Jokowi? Karena problem kita, problem terbesar kita waktu itu, uang kita banyak, tapi kecil sekali yang masuk ke sektor real, yang masuk untuk melakukan pembangunan. Ini zaman SBY loh kita kritik. Memang ekonominya bagus, pertumbuhan ekonomi segala macam bagus, tapi pembangunan stuck. Tahu cuma Cipali kalau nggak salah, yang lain nggak ada. Nah, ada zaman Jokowi, APBN mayoritas diarahkan ke pembangunan. Itu kan nyata. Itulah maka 2014 saya dukung Jokowi, saya tim Jokowi. Saya kampanye di Jawa Barat untuk dapetin 30% itu saya di awal-awalnya. Ya kan, maksud saya gitu. Karena orang mengatakan bahwa ini kenapa gitu. Jadi kalau saya gitu, Iya. saya melihat bahwa mendukung Mas Anies itu karena saya ada narasi bahwa problem paling besar Indonesia itu adalah bagaimana terjadi kohesivitas sosial, bagaimana kemudian antar warga, antar masyarakat Indonesia. Itu Pak, yang kita merasakan sekali. Kita bisa ngaji lagi, orang mau yang kanan, mau tengah, mau apa gitu ya, nggak lagi dipersoalkan. Tapi juga nggak lagi nyinyir, gitu loh. Yang sekarang terjadi kan nggak begitu Pak. Yang sekarang terjadi kan dimusuhi, gitu ya. Orang yang berbeda itu dimusuhi, orang yang nggak kan orang-orang dari macam-macam agama lah, katakanlah. Itu melontarkan bagaimana senangnya bila Anies jadi gitu. Itu kepandaian Anies mendekati mereka atau memang karakter atau pemahaman secara komprehensifnya itu yang memang mengejawantakan seperti itu. Jadi gini, kan orang tuh kan sebetulnya ngelihatnya itu di YouTube, di media sosial gitu. Kenal Mas Anies kan dari situ, gitu ya. Nggak harus Mas Anies menjelaskan, gitu. Kan kayak kemarin saya tuh masih ditanya, katanya Mas Anies sih gitu loh. Masih ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Tapi orang-orang yang terdidik, orang-orang yang well educated, dia lihat bagaimana sekolah Mas Anies, bagaimana kuliah Mas Anies, bagaimana pekerjaan Mas Anies, bagaimana sepak terjang Mas Anies ketika dia kemudian terjun di pemerintahan. Di situ dia lihat bahwa semua yang dilakukan Mas Anies itu adalah dalam rangka menggerakkan masyarakat untuk terciptanya keadilan sosial. Tema terbesar Mas Anies itu keadilan sosial. Nggak boleh ada kelompok elit gitu ya, dominan gitu ya. Semua masyarakat harus ikut merasakan pembangunan yang dijalankan. Gitu. Makanya kan di Jakarta itu kelas-kelas itu kan dihapus. Jadi supaya mereka kemudian ketemu. Ya, ada ruang ketiga ini bahasa Mas Anies. Ruang ketiga inilah yang banyak akan diciptakan di Indonesia. Gitu. Sehingga nggak ada eksklusivitas, gitu ya. Itu. Inilah memang yang kenapa saya kemudian tertarik untuk mendukung Mas Anies. Baik Pak Tris, saya sangat puas sekali ya diskusi kita pada siang hari ini. Tetapi tetap lagi saya kemukakan bahwa ada kekhawatiran orang-orang yang perjalanan Mas Anies sampai pada terakhir. Kalau dari kita lihat pembicaraan ini kan tidak terlihat dari sisi mana orang mau melakukan niat-niat itu, kemungkinan ya dalam hati-hati orang yang punya niatan secara subjektif saja ya Pak, tetap akan sampai Pak. Insya Allah akan sampai. Dan kemarin waktu saya bicara, saya bilang bahwa karena niatannya baik dan Mas Anies didukung oleh orang-orang baik, gitu, orang-orang soleh, ya insya Allah akan tercapai. Oleh sebab itu maka para pendukung Mas Anies, kita berharap selalu menggunakan cara-cara yang baik, selalu berhusnuzon bahwa Mas Anies itu akan ikut dalam kontestasi dan akan memenangkan dalam kontestasi, gitu ya. Berhusnuzon itu, gitu. Nah oleh sebab itu kita ketuklah pintu tetangga-tetangga kita. Kita bikin stiker sendiri, gitu ya. Sekarang kan gerakan itu sudah mulai ada. Orang yang mampu bikin stiker 50, dia bikin stiker 50. Orang yang bikin baliho kecil-kecil gitu ya,
baliho, dia bikin baliho, dia tempel di rumahnya masing-masing. Itu adalah upaya kita untuk ikut di dalam perubahan bangsa ini. Jadi sangat rugi kalau kita kemudian setiap kali terjadi event perubahan bangsa kita nggak terlibat. Justru kita ingin mengajak masyarakat ikut terlibat. Kita kawal ini perubahan ini, gitu ya. Perubahan menuju kebaikan. Bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang besar. Sekarang ini bangsa Indonesia bangsa besar loh. Itu loh. Sekarang ini bangsa Indonesia sangat diperhitungkan di dunia internasional. Ya, apalagi nanti dipimpin oleh Mas Anies kan gitu. Itu Jakarta, ya, ketika dipimpin Mas Anies kan kemudian menjadi kota dunia. Gitu. Hari ini star Mas Anies itu udah tinggi gitu loh maksud saya. Gitu. Bukan. Jadi saya memang agak anti dengan orang-orang yang suka mengkritik Indonesia jelek gini-gini, saya enggak. Bahwa kalau kita mau real, ya kita cek di Malaysia, Singapura, semua seluruh dunia, hari ini memandang Indonesia itu bagus. Mas Anies, presiden yang tepat untuk bagaimana mengakselerasi Indonesia menjadi negara maju. Nanti di Asia itu tinggal Cina, India, dan Indonesia. Kayak gitu ya. Kenapa? Yang namanya Amerika, Eropa itu masa lalu. Itu loh, sudah masa lalu. Dulu yang kita musuhin juga Zionis kok, ya. Kita kan bacanya Sabili. Dulu kita Zionis. Kenapa sekarang takut sama Cina kan gitu? Jadi kalau saya bilang, justru kita sekarang harus menjadi negara tiga besar. Cina, India, Indonesia. Dan Indonesia hari ini pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Gitu. Itulah modal yang sangat nanti. Mudah-mudahan di masa-masa nanti pertumbuhan ekonomi 7,5%. Insya Allah ya. Insya Allah. Jadi presiden Insya Allah bisa berbicara dengan tepat. Apalagi Mas Anies background S1 juga ekonomi. Gitu ya. Itu. Saya kira itu. Ya baik. Sebelum ditutup ini apa closing statement atau apa tadi yang saya awal akselerasi atau yang pesankan kepada para pendukung Anies ini untuk yang harus dilakukan itu atau sikap seperti apa yang harus dilakukan? Untuk teman-teman semua pejuang dan relawan Mas Anies Baswedan yang ada di Indonesia, ya teruslah istiqomah untuk perjuangan ini. Perjuangan ini memang gak gampang, perjuangan ini berat, gitu ya. Karena lawan yang kita hadapi juga sangat. Oleh sebab itu, gitu ya. Insya Allah akan ada balasan. Gitu. Jadi kalau hari ini kita cuma punya energi, ya kita bergerak. Ya, yang bisa kita lakukan. Kalau kita punya uang, ya kita coba berkontribusi dengan uang kita. Karena apa? Karena ini insya Allah baik untuk bangsa dan negara. Baik, terima kasih Pak Sudarno. Insya Allah ya, kita sama berdoa untuk kebaikan negeri kita ini. Amin. Tidak perlu saling bermusuh-musuhan. Kita jujur dengan apa yang dibutuhkan oleh negeri kita ini, pemimpin seperti apa, dan insya Allah Anies adalah solusi. Solusi untuk Indonesia. Terima kasih Pak Sudarno. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pemirsa, terima kasih.